nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru ya. Tahun baru. Wah, rame ya. Hebat nih. Mata lagi yuk. Surprise lagi dong kalau gitu. Bagi nama Tuhan. Seharusnya setiap hari Jumat kalau ada yang mau berikan kesaksian ini dari TNT juga nggak apa-apa sih. Kita siapkan waktu 35 menit ya. Kalau 10 menit ya untuk khotbah gitu ya. Dan puji nama Tuhan, kita semua dari tempat ini dalam keadaan kuat ya dalam Tuhan ya. Amin ya. Tahun 2014 ada beberapa peristiwa penting yang perlu dicatat. Longsor di Jawa Tengah, kurang lebih hampir 300 miliar keluar dari dana pusat. Dan kemudian ada beberapa korban yang dipanggil Tuhan. Dan kemudian Bandung Selatan banjir dan butuh dana 700 miliar. Udah percaya aja ya. Kan saya baca kan, masa pendeta nggak tahu. Oke, terus kemudian kejadian di AirAsia, tapi sebelum AirAsia ada pasar Klewer ya di Solo. Itu juga di Bandung itu hampir 300 sampai 400 M, di pasar Klewer itu jumlahnya hampir 700 M ya. Besar sekali itu. Karena itu pasar punya historical, karena pertama kali peresmian pasar itu oleh Pak Harto, dan Jokowi punya kepentingan juga secara historical, dan dia pernah tinggal di Solo ya, memerintah di Solo. Dan yang terakhir adalah AirAsia. Nah, yang menarik dari penumpang AirAsia itu ada orang Kristen. Dan dinyatakan 47 orang itu jemaat dari Philip Mantova, GBI Mawar-Saron. Kalau Philip Mantova itu dia selalu berdoa supaya Tuhan bawa dia ke surga, gitu ya. Dan dia gereja cukup besar, maka di gerejanya itu ada krisis center juga untuk menampung begitu. Pertanyaan kita sederhana, semua orang yang naik pesawat itu pasti berdoa, pasti kan? Oke, pertanyaan saya, kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Nanti kita akan jawab ya. Ini keluar dari sini supaya dijawabkan gitu ya. Karena aja dulu ini kok baru pendahuluan. Nanti kita akan bahas tuh semua itu. Waktu kita pasti cukup tuh. Nah, kemudian hari ini kita akan lewati sebuah fase yang luar biasa. Dolar naik sampai 12.700 nih. Dan terus naik dan naik nih. Nah, kita tidak tahu, kita pusing juga kecuali ada transaksi dalam bentuk dolar, sudah ada di kantor. Tapi bagi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa hidup, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Pengalaman yang sudah adalah ketika dalam krisis, orang percaya selalu dijaga Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tahun 98 terjadi krisis ekonomi, bombastis tuh. Indonesia dolar sampai ancur-ancuran pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Pengusaha-pengusaha Kristen malah beli gedung-gedung yang lepas, banyak yang dibeli gedung sama mereka. Jadi tidak pernah di dalam Alkitab mencatat bahwa dalam keadaan krisis orang benar itu ditinggalkan. Contohnya sederhana, Yusuf di Mesir. Ya kan, dia mengendalikan dengan luar biasa. Siapa lagi? Terlalu banyak pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Apa nggak hebat? Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Jadi mereka kena panas matahari, ditutup oleh tiang awan. Wah, hebat perlindungan Tuhan. Malam hari, musim dingin, dikasih tiang api. Bagus. Selesai. Di Babel 70 tahun. Apakah Tuhan tidak tolong? Tuhan tolong. Bahkan Allah berkata kepada Yeremia, cukup sudah genap sampai 70 tahun. Artinya, sampai di situ range waktunya. Selesai, habis di situ. Dan kemudian bangsa Israel ada di tanah perjanjian. Musa hanya membawa bangsa Israel itu di padang gurun berputar-putar, selesai. Tapi yang masuk ke tanah perjanjian Yosua. Yosua punya pergumulannya sendiri. Dari fase-fase itu kita lihat bahwa menyimpulkan orang benar itu dalam keadaan krisis seharusnya tidak boleh khawatir. Justru dalam keadaan krisis, di situ pasti berkat Tuhan dibukakan. Amin nggak nih? Jadi kita berdoa terus supaya dapat krisis. Jadi argumentasi dengan logika itu harus berbanding lurus dengan apa yang Alkitab katakan. Jadi kita tidak bisa bicara tentang berdasarkan logika dan argumentasi. Terlalu gampang bicara tentang logika dan argumentasi. Tapi base-nya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang sosok yang bernama Salomo, saudara. Waduh, hebat di Salomo nih. Saya baca tentang Salomo ya. Setidaknya dia adalah sosok raja yang perlu harus dipahami bahwa sosok raja yang memiliki tingkat kehidupan yang fenomenal. Saul itu karena desakan masyarakat untuk jadikan dia raja, Saul. Yang kedua, Daud itu berdasarkan pemilihan Allah. Maka Samuel datang ke rumah Isai dan memilih seorang raja. Lihat yang ganteng tinggi gitu ya. Enggak. Dia kayak imut-imutan, yang kecil-kecil mungil, itu yang dipilih. Jadi yang tinggi kadang-kadang nggak dipilih, yang pendek dipilih. Sama abang.
waktu dilihat yang kecil ini, aduh kayaknya nggak oke banget. Kenapa? Penampilan fisik tidak menandakan, casingnya nggak oke. Tapi justru dipilih Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melihat casing, tapi Tuhan lihat hati kita yang paling dalam. Selalu saya bilang gini, orang ganteng, orang cantik itu relatif kan, subjektif kan. Tapi kalau jelek apa? Pasti. Kalau jelek pasti. Udahlah, itu standar. Ganteng, kamu bilang ganteng suamimu. Wah, orang bilang biasa aja kok. Istrimu kamu bilang cantik, tapi orang bilang biasa saja. Tapi kalau jelek pasti. Ya. Saya tahu di sini kelihatan manis-manis lah ya. Lumayan standar. Walaupun belum dapat jodoh, manis juga gitu ya. Ih, kenceng banget soalnya. Ya, ada rasa getaran tuh di situ ya. Salomo, fenomenal dia. Waktu itu bagus ya, Daud tuh fair loh. Daud bilang begini, sorry ya, aku nih prajurit, tanganku penuh dengan darah. Jadi udahlah Salomo aja. Tapi Salomo diajar, Salomo, kamu mau sukses. Kamu harus percaya kepada Allah yang benar ya. Diajarin ya sama Daud nih. Baru dia ikutin aturan main. Daud itu punya kebesaran jiwa untuk bicara begitu. Siapa yang punya kebesaran jiwa? Musa. Punya kebesaran jiwa memberikan tongkat estafet kepada Yosua. Musa hanya melihat tanda perjanjian. Tapi yang masuk Yosua butuh kebesaran jiwa. Negara ini hilang kebesaran jiwa itu. Habis lihat kebesaran jiwa. Lihat semua orang gontok-gontokannya untuk power. Pasti posisi ada di situ. Tapi kita harus punya kebesaran jiwa. Ah, hebat. Salomo sekarang ada di posisi Salomo. Salomo ada di posisi yang kuat pada saat itu. Dan dia itu ditanya oleh Allah. Salomo, apa yang kamu mau? Jawaban dia cuma saudara. Aku butuh hati untuk menimbang sebuah perkara. Tadi jam 8 saya khotbah di Natal Hakim. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Yang datang hakim semua. Gila, ada negeri. Itu ada 10 ruangan sidang, jadi dia pakai ruang sidang yang utama. Jadi saya khotbah. Pak Pendeta, khotbahnya 25 menit, siap. Khotbah. Semua hakim di situ. Ada salah satu hakim itu yang familiar sekali mukanya. Saya di pendahuluan khotbah saya bilang, hanya 2 panggilan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Yang pertama, jadi pendeta. Jadi pendeta nggak sekolah benar, ngomong salah, menyesatkan jemaat. Maka dia yang pertama kali dijatuhkan kena hukuman. Yang kedua, hakim melotot dia langsung. Tadi kan saya udah bilang pendeta, dan tidak bilang hakim. Yesus bilang apa? Sebelum engkau pergi ke pengadilan, harus selesaikan di tengah jalan. Bukan masalah lobby, bukan masalah suap. Harus ada ruang mediasi. Maka setiap pengadilan, belum mengetuk palu, harus ada ruang mediasi untuk penyelesaian. Maka saya bilang, hakim, hati-hati mengambil keputusan. Karena keputusanmu itu bukan keputusan pertanggungjawaban kita dengan pribadi kita, tapi dengan Tuhan. Dua-duanya fatal. Salah mengambil keputusan, dua-duanya punya masalah telak. Oke, habis. Sekarang Salomo minta hikmat nih. Udah, setelah minta hikmat apa? Dikasih contoh kan. Ada 2 wanita kan. 1 anak, 1 anak. Anak yang 1 mati, yang 1 datang sama raja, dia ngomong, raja, tolong, anak ini potongnya bagi 2 untuk saya sama dia. Raja langsung bilang, ambil pedang. Oke, dia ambil pedang, aku mau break. Tiba-tiba istri yang 1 bilang apa? Jangan, kasih aja anak ini pada dia. Langsung raja itu bilang, ambil anak ini, berikan kepada ibu ini. Itu hikmat luar biasa. Nah, saya, Salomo minta hikmat. Tapi Alkitab katakan apa? Justru yang tidak dia minta, diberikan. Tangan kanan, umur panjang. Tangan kiri, kekayaan dan kehormatan. Jadi hari ini jangan berdoa minta umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Karena yang paling penting dalam hidup ini 2015 yaitu minta wisdom, hikmat dan understanding. Jadi bukan kecerdasan, tapi pengertian. Hikmat tanpa pengertian omong kosong. Jadi butuh hikmat dan pengertian yang baik, maka bonusnya adalah umur panjang, tangan kiri, kekayaan dan kehormatan diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Selesai, habis nih. Saking Salomo punya hikmat yang luar biasa, bahasanya dia kan top ya. Akhirnya cewek-cewek jatuh cinta sama dia. Lihat dong, berapa gundik sama istrinya? 1000. Karena kenapa? Karena perkataan dia penuh dengan hikmat. Laki-laki kalau kalimatnya penuh dengan hikmat, pasti cewek langsung sok. Bahkan jujurlah, wanita kan paling senang digombalin kan. Yalah, standar itu. Kan prinsipnya kayak kucing kan. Kalau marah melotot, kalau dielus lorotoy. Coba kalau istri kalau marah di awal dong, kamu! Mama gitu aja sayang. Masa sih? Itu biasa standar itu. Kan kita pengalaman. Kalau cewek lah, coba lihat, aduh kelihatannya kamu makin langsing ya, kelihatannya makin cantik. Wah dia mikir loh masuk, dilihat kaca, gila gue makin langsing. Padahal sini masih tembok. Wanita butuh bahasa cinta kan, belajar dari Salomo.
Salomo tahu titik yang dibutuhkan seorang wanita, maka dia tulis Kidung Agung. Baca Kidung Agung, jangan pikiran yang ngeres. Bahkan Kidung Agung, baca Kidung Agung, karena kita tahu yang tulis itu adalah pribadi yang punya pengalaman, ada gundik dan istri 1000. Jadi dia tahu apa yang dibutuhkan seorang wanita. Lihat dia mau apa, dia bilang begini nih. Ini baru pendahuluan ya, belum mau teman. Waduh, itu habis kan. Nih dia bilang begini nih. Salomo ngomong apa di Kidung Agung? Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Waduh, berat bos. Ini cewek kalau dibilang gini, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Kayak geter pak. Seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Tunggu dulu. Saya pernah khotbah ini, ada istri saya. Soalnya saya khotbah begini, kayaknya lu jarang ngomong kayak gitu. Ayolah ini buka kartu aja deh. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan, seperti api, nyalanya api Tuhan. Salomo bilang apa? Bagiku kekasihku, bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Lihatlah cantik engkau, manisku. Sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Wah, ini tahun 2015 kita harus gunakan bahasa cinta setiap saat. Ada amin nggak? Orang bapak-bapak ngeliat istri, Mama! Matamu! Apa pak? Kelang! Rambutmu! Apa? Kuda dia kepang! Aduh, lagi makan malam enak-enak mah. Kenapa? Betismu kenapa sayang? Gede. Penting ya bahasa cinta ya. Kadang-kadang wedding anniversary kami pernah bawa saya sama Yolo ke Bali ya, berdua gitu ya, telepon dimatikan, anak ditinggalkan sama orang tua gitu. Kita berdua loh. Atau kadang-kadang lagi anniversary kami pernikahan gitu, saya ajak dia makan steak gitu ya. Terus pesan wine 1 gelas, steaknya juga 1, efisien. Bukan masalah. Steak 1, wine 1 ya, 1 gelas, udah berdua. Nah udah man, gak usah repot-repot. Yang penting bobot omongan kita di meja makan. Sedap, keren banget ya. Bahasa gue udah kayak Salomo kan. Ngomong lo sama dia, ngobrol. Gak pernah ngomong anak, dia hanya koreksi saya juga koreksi dia. Gak sadar ya, kita punya anak 2, ya kita lihat nih, sampai hari ini pelatihan Tuhan. Ternyata memang gak selamanya juga bahasa cinta itu terlalu diumbar bebas. Tapi digunakan pada saat-saat tertentu ada getarannya. Teman saya manggil suaminya dan istrinya kalimat dengan bahasa Inggris, Hani, Han, bilang handuk lu. Hani. Kita nih hari ini diajar Tuhan, ini bahasanya bahasa kasar semua nih, benci ya, lihat ya, orang di mana pembunuhan di Prancis ya, begitu, hanya karikatur ya gitu ditembak gitu. Kita mau Yesus mau dikasih tato sekarang kita nggak mau pusing, kenapa? Loh karena kita udah mateng dalam Tuhan. Kalau kita udah ininya kuat, jadi kita bagus. Yuk orang di luar sana bahasanya kasar, kita gunakan bahasa kasih yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, dia tulis pengkhotbah. Dari semua peristiwa yang dia alami, dia punya hikmat luar biasa, wanita luar biasa, diagungkan luar biasa, dia bisa bangun bait suci, dia bisa punya kekayaan luar biasa. Tidak ada orang yang semegah pakaian seperti dia. Waduh, dia luar biasa lah, kekayaan luar biasa. Akhirnya Salomo dalam pengkhotbah dia kata, semuanya sia-sia di bawah matahari ini. Kalau baca kitab pengkhotbah tanpa tahu background dari kitab pengkhotbah, pasti kita putus asa. Kata Salomo, di bawah matahari ini semuanya sia-sia kalau tidak disertai takut akan Tuhan. Nah hari ini kita mau baca satu konteks masalah yang disampaikan oleh Salomo di dalam Mazmur 127 ayat pertama sampai selesai waktunya. Ya, selesai waktunya habis. Yuk Mazmur 127. Kalau kita lihat dalam lembaga Alkitab Indonesia, temanya itu berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Semua para penafsir mengatakan bahwa ini adalah karya dari Salomo, tulisan Salomo, yang dia mengajarkan kita tentang nilai-nilai hidup. Dan ini penting di tahun 2015, supaya kita paham tentang apa yang sudah terjadi oleh Salomo yang memberikan pelajaran penting bagi kita. Ayat yang pertama kita akan baca, yuk. 1, 2, dan 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang stop. Salomo tuh udah punya hikmat luar biasa, istrinya banyak, kekayaannya luar biasa. Dia bilang apa? Pokoknya saya kasih tau sama kamu deh, kalau bangun rumah nggak ikut sertakan Tuhan sia-sia. Kalau dalam bahasa pengertian lain,
dalam sekecil apapun harus ikut sertakan Tuhan. Jadi hari ini, di hari ke-9 di tahun 2015, dari hal yang sekecil apapun harus libatkan Tuhan. Ada amin nggak? Amin. Libatkan Tuhan itu ya, sungguh-sungguh ya, berserah sama Tuhan loh. Kami berdoa loh supaya dapat pembantu, ya kan? Kita dapat pembantu aja berdoa loh. Dulu pembantu kita tuh yang orang alor itu nggak ngerti bahasa Indonesia, kita aja sampai bisa ngerti bahasa Indonesia, bisa kerja dia. Bagus dia kerja sama kita. 6 tahun suruh balik ke alor, nikah dia. Udah pinter, suruh pulang kampung. Terus ganti pemain. Tanya ngerti bahasa Indonesia? Enggak juga. Ngerti kerja? Enggak. Saya jemput dia di Pluit. Datang ketemu sama saya. Saya tanya, nama siapa adik? Nona bapak. Bapak Nona. Ya, Nona. Nona bapak. Bapak Nona. Nona bapak. Bapak Nona. Waduh, ini orang kerja nggak bisa. Repot. Tapi orang dari sana itu, kalau setia banget. Kerja sungguh-sungguh. Begitu loh. Orang jujur, kita taruh dompet, uang berapapun dia nggak mungkin ambil. Dia kalau makan sungguh-sungguh, tidur sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh. Oh, kalau dia sikat kamar mandi tuh, sampai keramik mau lepas. Yola nih kasih kanebo ini, kalau mau cuci tuh lap-lap mobil gitu ya. Ya udah, kita ke atas, saya turun, kok dia nggak ada. Naik ke atas kap mobil lu dia bilang. Wah, lu turun lu, roboh lu. Waduh, hebat tuh, saya turun ke bawah. Oh, kanebo itu dipakai untuk apa sama dia? Cuci piring. Jadi selesai dia cuci mobil, dia cuci piring. Sempat cuci tong sampah juga. Terus istri saya bilang, kenapa kamu cuci piring? Loh, ibu tadi bilang, ini buat cuci. Oh iya bener juga ya, gak spesifik ya. Ini orang bodoh tapi pinter ya gitu ya. Maksudnya kasih tahu, ini buat cuci mobil. Dia karena dia tahu itu buat cuci, dia cuci tong sampah juga, plus cuci piring. Kita mau makan, waduh hilang perasaan lu. Masa gue pecahin semua nih piring. Gak gampang ya, bodoh loh. Bodoh, dia kerja sama kita bodoh. Anak-anak makan di sini nih, roti jatuh. Di situ air tumpah, lantai yang sama. Nona sini, ambil nih roti nih, adik makan di sini ya. Iya, iya papa iya. Dia bersihin tuh roti di situ. Dia nggak bersihin tuh air di situ. Hebat kan dia? Terus saya bilang, kenapa kamu nggak bersihin? Bapak suruh sini, bukan suruh sini. Saya bilang dia pinter juga ya. Makanya saya bilang bodoh apa pinter nih orang. Wah nggak gampang nih. Mendidik orang ini nggak gampang loh. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Kita bawa tuh ke McDonald kan drive-thru tuh pesen makan. Masuk ke McDonald anak-anak resek. Nggak mau saya drive-thru pesen makan. Ya Allah bilang Pak, lu kan tahu bahasa dia, lu aja ngomong dia. Nona, lu mau apa? Ah, burger. Ikut dia ngerti burger, Pak. burger kata dia. Aduh. Tanggal 22 kemarin kami ke Bandung ya. Pulang tanggal 24. Sampai di rumah hilang dia. Dia nggak ada. Dibawa kabur sama laki orang. Dia udah selesai ya. Katanya dia mau balik, tapi dia nggak balik. Waduh, kok bisa begitu ya? Kita cari pembantu berdoa, bukan nggak berdoa. Pertanyaan saya buat kita semua, kalau harusnya berdoa, kenapa Tuhan membiarkan kami mengalami hal itu? Kalau orang naik pesawat berdoa dan kemudian terjadi, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu pertanyaan muncul dalam pikiran saya loh. Oh ternyata Tuhan kasih jawaban. Apa jawabannya? Setelah beberapa hari, anak saya yang paling besar Kalista lapor, tahu nggak? Kalau papa pada pergi sama mami, aku disuruh nonton infotainment loh. Terus kalau nanti mami tanya, bilang kita nonton 43 ya. Disney Junior ya, jangan bilang infotainment. Jadi aku diajarin bohong sama dia. Kenapa kamu nggak ngomong? Aku baru kasih sekarang. Baru saya bersyukur. Itu orang keluar, dan ternyata itu orang keluar, Tuhan juga suruh dia keluar. Karena faktornya apa? Takut anak-anak saya diracuni. Kadang-kadang kita mau berdoa pada Tuhan, kita selalu berdoa sama Tuhan, kita menginginkan berdasarkan pikiran kita semuanya oke. Tapi kenyataannya, faktanya tidak oke. Terus kita sulit untuk mengerti bahwa ini benar apa tidak. Tapi dalam keadaan tidak oke itu pun, itu Tuhan pemeliharaannya buat kita luar biasa. Jadi artinya, ketika kita melibatkan Tuhan, bukan berarti semuanya padang gurun. Tapi ada juga lembah kekelaman. Nah, kita bersyukur di dalam lembah kekelaman itu, kita masih bisa bersyukur pada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan kita tidak pernah gagal. Ada amin? Kalau tahu begini, kita bersyukur sama Tuhan. Oh, baru puas. Saya rasa, wah ini Tuhan ini baiknya luar biasa. Begitu apik Tuhan atur hidup kita, begitu apik Tuhan atur hidup kita. Yuk, dalam pekerjaan kita serahkan sama Tuhan. Hidup kita serahkan sama Tuhan. Saya baru konseling orang mau nikah. Februari dia nikah, November saya khotbah di rumah dia.
di Lebak Bulus. Keluarga laki ada, keluarga perempuan ada. Keluarga lakinya bilang, Pak Pendeta khotbahnya keras ya, nggak usah diajarin, udah pasti itu. Temanya apa? Saya pas khotbah saya bilang di depan keluarga besar, tema saya hari ini bisa jadi, bisa tidak. Pada lihat semua lu. Saya tanya nih sama yang cowok, udah berapa lama pacaran? 4 bulan. 4 bulan kok. Udah tahu nggak pacar bang? Udah kak. Berapa persen? 85%. Hebat. Ceweknya saya tanya, berapa? Sama kak. Ya. Keren loh. Saya tanya, tau nggak? Papa mamaku tuh nikah. Udah mau hampir 50 tahun loh. Saya tanya sama papaku, Pak, tahu kenal mama berapa persen? 65%. Kok kamu bisa 85 ya? Belum nikah tuh. Wah, maka saya bilang gini, ingat ya, kalau nanti dalam perjalanan ke depan ini sebelum bulan Februari ada gonjangan dan kamu pikir nggak cocok, lebih baik tidak diteruskan. Biarkan DP gedung sama konsumsi itu dibatalkan nggak apa-apa. Tapi dia bilang jadi nikah nih katanya. Februari jadi nikah, ya udah jalan. Ada yang satu konseling di Plaza Senayan nggak jadi nikah. Gara-gara saya ngomong kayak gitu nggak jadi nikah. Artinya yang cowok itu udah nikah lagi sama orang lain, yang cewek itu udah nikah sama orang lain. Oh emang harus begitu? Kalau kita nggak ngomong tegas dari awal, nanti berantakan di kemudian hari. Melibatkan Tuhan itu bukan berarti menawarkan madu, tapi juga harus dikasih rotan, dikasih tahu ke mereka mana yang benar, mana yang tidak benar. Ikut Tuhan itu nggak selamanya indah menurut pandangan kita. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita melihat keindahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang setuju katakan. Ayat pertama yuk kita baca sekali lagi. Ayo Bu, silakan baru 1 ayat. Ini juga A, 1A. Panjang banget Bu, ayo Bu silakan. Saya tunggu dulu nih sampai selesai. Ya, 1B kita akan baca yuk. Kita baca ayat 1. Kita baca sekali lagi yuk. 1, 2, dan 3. Udah deh, cukup tuh sampai situ aja. Seneng banget bacanya. Hebat ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Nah, kalimatnya itu nggak putus ternyata. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia. Jadi begini. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dari awal, ya pantas aja Tuhan nggak mungkin kawal kita. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan dari awal, maka otomatis pasti Tuhan kawal hidup kita. Ada amin nggak? Nah pertanyaan saya, kalau begitu caranya, bagaimana kita mengerti saya sudah melibatkan Tuhan dalam segala hal, dan sekarang itu orang naik ke atas pesawat Indonesia, dan kemudian meledak di atas. Dan saya yakin mereka semua berdoa. Ada seorang pendeta Korea dan istrinya dan anaknya baru ditabiskan jadi pendeta di Presbyterian di Surabaya. Mau liburan ke Singapura, nanti dia balik lagi ke Surabaya untuk mengembalakan di sana. Saya yakin semua pasti berdoa. Tidak mungkin dia tidak berdoa. Pertanyaan saya sederhana nih bagi kita. Ya saya kasih pertanyaan, nanti saya jawab juga, itu sama aja kan sebenarnya. Terbang sampai di atas, dia sebelum terbang pasti mereka berdoa. Dan waktu dinyatakan pesawat itu kan kalau kita lihat sampai hari ini jenazah itu kan diikat tuh. Ada yang ada di seatbelt. Tadi baru ditemukan lagi tuh moncong kepala pesawat itu udah ketemu. Masuk ke lumpur. Ada satu penumpang pakai pakaian putih, sudah pasti itu pilotnya, kaptennya. Karena kok pilot itu udah ketemu, itu pilotnya, dia aja sendiri itu terkujur kaku, badannya udah mulai rusak, ada di situ. Nah, artinya mereka menikmati kematian dong. Waktu jatuh begitu menikmati, kecuali dia meledak di atas selesai. Dia turun ke pesawat itu patah begitu. Saya yakin waktu turun begitu mereka teriak, Yesus tolong aku. Kenapa Tuhan tidak protek mereka? Pertanyaan itu muncul kepada kita. Saya menemukan sebuah jawaban. Jawabannya hanya 2. Alkitab jawabkan dengan kalimat yang tegas. Ada satu pendeta khotbah baru-baru ini, dia bilang gini, kalau orang yang dipilih Tuhan dan diselamatkan Tuhan tidak mungkin mati dengan cara kecelakaan. Kalau dia khotbah begitu dan didengar oleh keluarga korban, terluka mereka. Dan mereka bilang apa? Kalau begitu keluarga gue gak diselamatkan Tuhan. Nah, habis. Sebelum saya bahas Alkitabnya ini, seorang bapak ditanya oleh detik.com, wartawan, Pak, siapa yang Bapak tunggu di sini yang Bapak mau tahu informasi? Oh, anak saya, laki, sama mantu, cewek. Ya iya loh. Jadi dia memantunya, maksudnya anak laki itu sama anaknya dia sama istrinya dan 2 orang anaknya. Mereka liburan ke Singapura. Oh, betul. Bagaimana Pak perasaan Bapak menunggu kejelasan jenazah ini? Jawaban dia apa? Kami nggak duka kok. Kenapa Pak? Ya karena kami tahu mereka liburan sudah ke surga.
Wartawan nggak nanya lagi, ya udah selesai kan, udah habis jawabannya. Hanya orang yang memiliki pandangan yang benar dengan Tuhan, kalimatnya begitu. Oke, sekarang kita bahas ya satu-satu ya. Kita ambil sisi kiri dan kita ambil sisi kanan. Sisi kiri yang kita ambil ya, Yunus. Yunus disuruh pergi kemana? Oke, dia pergi kemana? Tarsis. Pertanyaan saya sederhana, kenapa Tuhan nggak pakai orang lain? Kenapa dia harus pakai Yunus? Emang nggak ada orang lain yang bisa dipakai selain Yunus? Karena Yunus adalah special person. Satu. Orang yang special person, maka ditreatmentnya dengan cara special case. Itu pasti. Setiap orang yang dipilih Tuhan, yang mau dijangkau Tuhan, yang mau dijamah Tuhan, pasti Tuhan punya cara yang khusus untuk menjamah orang ini. Selesai. Dia berlayar nih ke Tarsis. Ada badai nggak? Ada badai kan? Ada orang tanya, siapa di sini yang berdosa kepada Allah? Nggak ada yang ngaku kan? Oke. Lempar tuh undi. Undi itu jatuhnya ke siapa? Yunus. Yunus dilempar kemana? Ke laut. Dimakan sama apa? Anak sekolah minggu nanya sama saya. Ikannya besar apa? Gak usah tanya. Itu ikan diciptakan hanya khusus untuk Yunus. Setelah keluar gitu, Yunus dia kecil lagi masuk ke perut kamu. Udah itu ikan gak ada. Kan kita bilang apa dari awal ya? Special person di treatment dengan cara special case dan special fish. Jadi ikan itu diciptakan hanya khusus untuk Yunus. Setelah itu udah ikan itu tidak lagi diciptakan. Dan jangan cari tahu ikan itu model apa, karena itu nggak penting, teologinya nggak ada juga. Jadi tafsirin, oh ikan itu artinya lebay loh. Jadi tafsirkan, pokoknya itu udah selesai, habis di situ. Nah, pertanyaan saya, waktu Yunus dilempar ke laut, badai itu berhenti nggak? Saya yakin di dalam kapal laut itu ada orang benar. Selesai ya case-nya, kita perhatikan nih, habis. Sekarang kita ambil sisi kanan nih, Paulus mau berlayar. Dikasih tau mau BMKG. Emang ada ya dulu? Perasaan nggak ada. Tahu BMKG, cuaca lagi buruk bos, lu jangan kesana. Nakodanya mau bandel. Udah gue mau bawa, terserah. Paulus udah kasih tau terserah. Yang uniknya kenapa Paulus harus ikut di kapal itu? Dalam Kisah Rasul. Dia masuk ke dalam kapal itu kan. Di tengah laut ada badai. Waktu ada badai mau hancur kapal itu, langsung malaikat bicara sama Paulus. Paulus tenang. Kapal boleh hancur, tapi seluruh penumpang selamat karena kamu Paulus. Hebat ya. Artinya hari ini kita bisa letakkan di posisi kiri dan posisi kanan. Yuk kita belajar dari posisi kiri. Yang pertama begini. Setiap orang naik pesawat apa doanya? Tuhan jaga penerbangan kami dan kami satu tempat kami mau berlibur. Itu doa tidak pernah spesifik. Jadi doa kita di atas pesawat apa? Tuhan kuduskan pilot itu. Jangan-jangan dia Yunus. Tapi pilotnya kata orang baik. Orang baik belum tentu benar loh. Kuduskan co-pilot itu. Kuduskan semua pramugari itu. Loh, kita baca di tik.com, merdeka.com, tribun.com, baca dong. Tentang supir yang membawa pilot dan pramugari. Apa yang mereka lakukan? Ekstasi, sabu-sabu, free sex, perselingkuhan, ganja. Begitu. Yang kayak begini-begini dibilang orang benar? Belum tentu. Ini pasti orang fasik. Kita nggak ada yang pernah tahu mereka kan? Emang kita naik pesawat, lu kira-kira Yunus apa Paulus lu? Kuduskan pilot itu, doa kita harus panjang nih, nggak apa-apa doa panjang. Kuduskan pilot itu, kuduskan co-pilot itu, kuduskan seluruh pramugari dan seluruh penumpang dikuduskan Tuhan. Dan jangan lupa berdoa juga untuk menara kontrol. Kamu lupa berdoa, itu menara kontrol tidur selesai. 1.400 penerbangan di Soekarno-Hatta setiap hari. Kalian terbang menara kontrol nguap dikit, jeder selesai. Jadi doa kita sampai menara kontrol, nggak apa-apa doa agak panjang, yang penting aman selamat. Tuhan kendalikan, kuduskan seluruh pesawat ini, menara kontrol dikuduskan, pilot, co-pilot, pramugari, seluruh penumpang dikuduskan. Tuhan, aku mau tidur, take off, landing, sampai di posisi Tuhan bawa kami terbang dengan baik. Saya yakin semua tipu daya iblis pasti dihancurkan. Ada amin? Amin. Itu doa yang pertama. Yang kedua, kita imani di posisi yang kanan bahwa kita ini bukan Yunus, tapi kita ini Paulus. Kehadiran kita dimanapun membuat suasana itu oke. Maka doa kita seperti di posisi yang kiri. Hari ini nggak apa-apa kita doa detil. Tapi ingat baik-baik, doa yang detil itu pasti ada maksud di balik semua peristiwa itu. Yang setuju katakan. Ini ada pulang ada yang numpang motor ya, tanya nih, Paulus apa Yunus? Tanya lu jujur. Kalau di Yunus lebih baik kita jalan kaki pulang. Loh, berkat buat keluarga kita sudah ada di depan pintu. Kalau istri pikirannya nggak benar, berkat itu terhenti. Kalau suami pikirannya nggak benar, berkat itu terhenti. Berkat tidak mungkin berangkat dari satu tim. Satu sama lain jelas. Orang tua udah oke, anak nggak oke. Ini celah jadi masuk sini.
kita harus benarkan anak kita. Selesai. Suami harus dibenarkan, istri harus dibenarkan. Ini maka butuh devotion. Bangun mesbah keluarga dalam rumah tangga, maka hidupmu diberkati dan diprotek oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita baca ayat berikutnya. Ayat 2. 1, 2, dan 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan apa? Ini di ayat 2 bagian A ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak melibatkan Tuhan dari awal. Kalau mereka tidak melibatkan Tuhan dari awal, tidak dikawal oleh Tuhan, maka kita kerja dari pagi ketemu pagi. Berkat yang kita dapat sih dapat, tapi nguap begitu aja dan tidak berbekas. Dan berkat yang kita dapat membuat kita takut dan khawatir, bahkan kita cemas. Lihat baik-baik. Orang yang susah hidupnya, pasti dia takut, dia mau cepat mati, benar kan? Tapi orang yang sukses, suami oke, istri oke, dapat anak oke, mantu oke, cucu oke, semua oke, usaha bisnis makin luar biasa. Lihat, perhatikan, orang seperti ini takut mati. Idealnya bagaimana? Orang yang susah, dia terus berjuang dan bergantung sama Tuhan. Orang yang seperti ini, yang luar biasa diberkati Tuhan, dia tidak akan pernah takut dengan apapun juga yang terjadi. Ada aminnya? Kalau engkau tidak melibatkan Tuhan, minta maaf ya, kita kerja 1 tahun, hanya wasting time, dan uang yang kita dapat menguap begitu saja. Kenapa ya begini ya? Kok saya nggak bisa beli ini ya? Hidup kamu begitu terus, kontrak terus, begitu terus, hidup begitu, karena tidak ada masalah di situ. Yaitu apa? Belajar untuk mengikutsertakan Tuhan dari awal. Maka berkat Tuhan itu ada di 2B. Kita akan bacain 2B. 1, 2, dan 3. Wah, ini hebat nih. Sebab ia memberikan apa? Sebab ia Stop. Ia apa? Allah yang aktif kasih berkat buat kita. Kita pasif kok. Kalau kita sudah melibatkan Tuhan, dia yang aktif, dia memberikan buat kita. Kita itu pasif, dia yang aktif. Dia memberikannya kepada yang apa? Ini dicintainya peruntukan nama untuk Salomo. Jadi di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 25, gak usah ditulis, nanti baca di rumah aja. Waktu itu Nathan datang dan Batsheba sedang mengalami pukulan keras karena anak yang pertama mati. Dan kemudian Daud tidurin Batsheba lagi dan Batsheba akhirnya hamil. Waktu Batsheba hamil dan kemudian Daud kasih nama anak ini adalah Salomo. Maka Nathan datang ketemu dengan Daud dan Nathan kasih nama Yedijah. Yedijah itu dalam artinya yaitu yang dicintai. Jadi Salomo adalah memiliki status adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Jadi kalimat ini diperuntukkan untuk Salomo sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan dari awal, sudah pasti dibonuskan oleh Tuhan, Tuhan yang kawal kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan yang aktif memberikan berkat bagi kita. Maka dibilang apa? Seperti waktu engkau tidur. Yuk, kita membuat klasifikasi. Orang yang tidur selalu tidak punya rencana apa yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang tidur tidak akan pernah tahu tujuan ke depannya apa yang terjadi. Orang yang tidur selalu pasif. Nah, berkat Tuhan tahun 2015, seperti engkau tidur. Banyak berkat yang akan muncul di luar dari dugaanmu. Dan banyak berkat yang akan Tuhan curahkan di luar dari pikiranmu. Yang setuju katakan? Amin. Kalau udah sampai sini pasti amin semua nih. Agustus saya diundang oleh satu perusahaan minuman keras untuk khotbah Natal di WTC. Dan perusahaan minuman keras ini undang saya untuk khotbah di bulan Agustus tahun 2014. September diingatkan lagi, November diingatkan lagi, tanggal 2 Desember diingatkan lagi karena acaranya di pertengahan Desember. Ini orang ngingetinnya kebanyakan. Pak Pendeta khotbah jam 6 sore, datang jam 6 sore dan kemudian khotbahnya nanti jam 7, Pak. Oke, saya pikir mantap, selesai. Habis cerita itu dan kemudian saya aminkan. Tanggal 4 Desember, sebelum tanggal belasan pertengahan itu, ada seorang ibu telepon saya minta pelayanan Natal di tempat dia. Jadi minta Natal di tempatnya dia, dan kemudian saya bilang nggak bisa Bu, karena tanggal itu saya sudah terima pelayanan di salah satu perusahaan yang acara Natal. Terus kata ibu itu, bisa nggak Pak, di cancel? Oh ini kurang aja nih Bu. Saya pikir wah hebat juga ya. Saya bilang nggak bisa Bu, Ibu gini aja Bu, saya rekomendasikan pendeta lain. Enggak, aku mau kamu. Bu, nggak bisa ya Bu, minta maaf ya Bu, kita ketemu tahun depan aja Bu. Ya udah kalau gitu. Tapi kalau berubah pikiran kasih tau saya ya. Udah, selesai.
Itu tanggal 4 Desember, saya masih ingat banget. Tanggal 9 atau tanggal 10 Desember, sekretaris saya datang ke kantor ini. Dan ketemu sama saya di Entourage. Tahu nggak Entourage? Belum pernah makan di situ ya? Oh, nanti saya kasih tahu ya di situ ya. Jadi ketemu sama orang di situ, dan kemudian ya, sekretaris itu ketemu sama saya. Wah, mentereng loh aksesorisnya. Berlian, kalungnya berlian gitu. Cantik. Ya cantik ya, saya oke lah ya, standarnya ada. Terus dia bilang sama saya gini, Pak Pendeta, pimpinan saya utus saya datang ke sini untuk Bapak minta pelayanan, Pak, bisa nggak Pak? Itu yang pelayanan itu gantikan ke pendeta lain. Oh nggak bisa Bu, bilang dong, nggak enak. Karena bagi saya pelayanan pertama itu kehendak Tuhan. Ya, saya pikir udah itu harga final, habis. Tiba-tiba dia ngomong gini, sebenarnya saya nggak etis Pak ngomong begini, tapi saya mau bicara sama Bapak aja. Caranya apa? Pimpinan saya udah belikan mobil terbaru tahun 2015 di garasinya. Setelah khotbah, dia belikan mobil itu hanya untuk Bapak. Kacau nih orang. Dan nanti Bapak pulang dikasih cek sekian puluh juta. Dia kasih tau nominalnya. Waktu dia ngomong kayak gitu, saya tunggu gua ke toilet dulu. Saya telepon Yola, istri saya. Saya telepon Yola. Yol, datang nggak? Tanggal itu saya khotbahkan. Iya kan nggak bisa Pak, itu ada ibu-ibu. Kan iya, waktu itu ibu yang ngotot itu kan iya. Enggak, dia mau kasih kita mobil ini sama cek sekian. Terus istri saya bilang, jangan lu ambil. Lu masih ingat gak tadi pagi renungan apa? Ibrani 13 ayat 5. Jangan kau menjadi hamba uang, cukup karena dirimu dengan apa yang ada. Untuk dapat istri yang berubah. Kesel banget gua. Kalau istri gak rohani jawabannya, ambil Pak, jawaban doa. Oh, saya udah pengalaman. Waktu Yola hamil anak pertama, Kalista itu. Waktu normal tuh 8 juta 250, kita ada duit 9 juta. Saya khotbah di Kebun Jeruk. Di ATM saya udah ketemu tuh uang tuh di situ. Saya ambil tuh uang. Saya telepon, Yol, kita dapat blessing, berkat tuh. Apaan blessing? Uang siapa tuh? Di atas ATM. Lu ambil anakku cacat. Waduh. Saya kembalikan ke tuh orang kan. Ambil tuh. Udah melahirkan 8 juta 250, duit saya 9 juta, kembalian 750. 1 bulan kemudian saya dipanggil rumah sakit itu. Dan orang rumah sakit, Pak Pendeta Petra, iya. Seluruh persalinan istri Bapak dikembalikan. Saya lihat, ambil, keburu dia berubah pikir. Jadi ini kasus yang udah biasa. Kita alami begini nih kasus ini udah biasa. Ini kasus yang sekian ini ya. Jadi istrinya udahlah Pak, lu jangan begitulah Pak. Lu kenapa sih kayak orang bener? Enggak kan gue nanya sama lu. Kenapa istri saya? Masalah mobil itu saya tanya sama kamu, Bos. Lu gak minta apa ya tolong. Ya. Nanya. Enggak kan gue ingetin juga. Tadi Firman Tuhan ngomongnya apa? Oh iya cocok. Udah selesai. Saya ngomong sama ibu, Pak, sorry Bu. Makasih Bu. Tadi telepon sama istri. Jangan Bu, bosan. Sampai ke parkiran tuh di bawah. Dia nemenin saya ke mobil. Kalau Bapak berubah pikiran, ini kata mama saya. Oh, ada orang bahaya. Saya masuk ke mobil sampai di rumah. Istri saya nggak tanya itu lagi. Habis cerita itu. Besoknya saya khotbah di Glodok. Di sales handphone di pinggir jalan. Saya udah bawa jas. Karena pikir Glodok nih. Pas saya lihat, kok acaranya di pinggir jalan pakai tenda. Lepas itu jas, ganti batik. Untuk di mobil ada persediaan baju sekian banyak. Jadi saya udah pakai batik, saya keluar ke khotbah. Waktu saya tanya, habis ini makannya apa? Oh iya, kami hanya makan es buah. Hati saya hancur, ya kan? Kalau kita kan beda kan, nasi bakar, terus ada door prize gitu ya. Nah, di sini kan paling enak, emang dahsyat di sini. Es buah, makan es buah. Saya lihat, aduh, kasihan ya. Saya nggak mau terima sesuatu dari mereka. Saya masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dia masukin, dia minta Pak Pendeta buat nasi kotak Pak buat makan di jalan. Kantong plastiknya hitam, saya masukin ke dalam. Saya nyetir dari Glodok sampai di Karawaci, di Kebun Jeruk, di depan RCT saya lapar. Saya pikir ada kerupuk dong, saya buka tuh kantong plastik hitam. Pas saya lihat, kok ada amplop. Saya lihat ada 100 ribuan gitu kelihatan. Pas itu ada 20 lembar. Artinya 2 juta kan. Dia ngasih dari kekurangan, bagi saya too much loh. Hati saya tergerak banget loh. Sampai rumah saya cerita, istri saya nangis. Lu kenapa nangis 1 juta? Loh bukan masalah nominalnya, kok dia kasih dari kekurangan. Karena saya cerita background buat dia. Kita nggak bahas mobil lagi ya. Udah habis nih, udah selesai. Akhirnya saya khotbah di satu perusahaan itu dan saya ambil perusahaan itu, selesai. Saya pulang dikasih apa PK-nya? Dikasih minuman keras. Satu dos di Pak Pendeta. Minum lagi. Apa coba-coba aja Pak. Coba bisa mikir lagi tuh light. Pak Pendeta mau pulang aja Pak. Tadi jemaatnya nih. Masukin ke mobil satu box gitu. Sampai di rumah bagi ke tetangga yang mau minum.
Selesai. Ingat loh, ini bukan gue beli tapi dikasih sama orang. Selesai. Tanggal 22 saya bawa pergi istri saya ke Bandung. Tanggal 23 kami dapat firman Tuhan. Jangan engkau menjaga celah dan hidup beraib di akhir zaman ini. Ayat itu menegur kami dan akhirnya saya punya pengalaman pribadi. Apa pengalaman itu? Tuhan itu baik ya. Kenapa Tuhan itu baik? Kalau saya ambil hari itu mobil dan cek itu, apa yang terjadi? Pasti sekretaris itu akan cari muka dengan pimpinannya. Hebat, pendeta lu bisa cancel lo, karena gue kasih tahu bahwa lu kasih mobil. Dan seorang pengusaha yang uangnya unlimited, anggaplah dia kasih mobil, bagi dia biasalah, kecil sekali. Tapi dia punya image, ini pendeta bisa diatur. Pelayanan saya hancur sudah 2015. Dan saya bersyukur kita masih diprotek Tuhan. Jangan takut ketika engkau hidup dalam kebenaran. Berkat Tuhan itu pasti unik dan luar biasa. Kita tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus. Namanya ikutin aja kebenaran, on the track aja. Namanya berkat Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Pokoknya santai saja. Ikut Tuhan itu tahun 2015 jangan terlalu ngotot dan juga terlalu apatis. Ya udah dalam batasan yang normal saja. Kalau sudah waktunya pasti diangkat Tuhan. Ada amin nggak? Saya baru layani satu anak muda umur 34 tahun bangun properti. Lagi bangun hebat properti di mana-mana. Istrinya telepon saya, "Lu datang ke sini, Pet." Dia datang. "Lu lihat laki gua nih kurang ajar banget." Kenapa? 10 hari dia nggak bisa tidur minum obat. Wah, gua bilang bahaya. Pekerjaanmu udah jadi berhala buat kamu. Kalau orang sudah begitu, dia mengejar segala sesuatu membuat dia tertekan. Itu pekerjaan jadi berhala. Itu materi jadi berhala. Nah, hari ini kita mau belajar, tenangkan hati kita. Tuhan punya segala cara untuk memberkati kita. Tuhan punya segala cara untuk memenuhi hidup kita. Dan Tuhan punya segala cara untuk mengangkat saudara. Yang setuju katakan amin. 3, 4, dan 5 kita akan baca. Habis 3, 4, dan 5. Ayat 3 kita akan baca. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak. Saya baca dari segala penafsiran, ini adalah sebagai sebuah kebanggaan pemazmur dan Salomo bahwa apa? Hal yang paling terindah dalam hidup ini adalah ketika Tuhan memberikan kepada kita orang-orang di sekitar kita yang sungguh mencintai Tuhan. Ada amin nggak? Jadi kita datang ke tempat ini nih, saya bisa kenal saudara, saudara bisa kenal saya. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Gak selamanya kita akan bertemu dengan orang yang benar, tapi kita ada dalam lingkungan yang benar dan ketemu dengan orang-orang yang benar. Bersyukur loh, itu kebanggaan yang luar biasa. Ketika kita dikelilingi dengan orang-orang baik, orang-orang benar, dengan orang-orang yang bisa mendengarkan isi hati kita, yang bisa share, bertukar pikiran satu sama lain, saya yakin dan percaya semua itu adalah keindahan yang tidak punya nilainya, hanya diberikan oleh Tuhan. Ayat 5 yuk kita akan baca. Yuk, 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh. Jadi itu kalau mau dipaparkan ya, waktunya nggak cukup ya. Tapi mau dipaparkan begini nih. Orang kalau punya kapasitas dan realita, grade-nya itu 5-10. Kapasitas 5-10, realita 5-10. Kita buat aja poinnya begitu. Ada orang yang memiliki kapasitasnya itu 9, tapi realitanya kok 6. Gitu ya. Ini ada apa masalahnya? Kalau kita lihat cara dia bicara oke, pandangan dia oke, ide-ide gagasannya oke, tapi realita dalam pekerjaan dia 6. Ada salah apa? Hatinya pasti ada yang gak benar. Yang kedua, ada orang yang kapasitasnya 6 atau 7, tapi dia punya realita tuh 9,5. Kenapa demikian? Hatinya pasti benar. Dunia ini selalu memberikan kacamata buat kita. Kita lihat dunia ya, selesai. Orang yang S3 di bangsa ini, plastik jadi penghuni tetap di KPK. Tapi baru kali ini lulusan SMP gegerkan Indonesia. Susi. Orang nggak apatis loh. Kok Jokowi bisa terima sih menteri yang lulusan SMP gayanya begitu, tatoan di mana-mana, ngerokok gitu sampai jalannya begini. Pakai kacamata hitam, lagi foto sama menteri pakai kacamata hitam, gayanya begitu. Tapi dia bilang, bakar, tenggelamkan, bakar, tenggelamkan, bakar, tenggelamkan. Dan bilang 300 triliun ada hasil dari laut. Itu orang luar yang ngomong begitu. Firman Tuhan apple to apple. Orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang pintar bagi dunia. Orang yang lemah dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Maka berbahagialah engkau yang bodoh dan lemah. Enggak. Ini udah pintar. Kalau udah pintar udah mantap banget toh. Loh, standar Tuhan tuh luar biasa ya. Standar Tuhan ya. Lebih baik memberi daripada apa? Nggak boleh minta-minta. Tapi kalau dikasih apa? Amin. Satu roh.
kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita langkah ke depan ini, kita lebih ringan. 9 hari di tahun 2015 masih ada sisa 256 hari lagi. Tapi kalau kita ikutin ya, waktu Desember kemarin Natal bareng, kita bilang kayaknya waktu itu cepet ya. Terus aktivitas 8 to 5 masuk kantor, pulang sampai kantor, cerita sama istri atau suami, selesai besok kerja lagi begitu, ada waktunya libur-libur, Jumat ketemu kita lagi, gitu kan. Besok Senin begitu, aktivitas itu sering sekali buying time kita. Kita buang waktu, pertanyaan itu bukan buang waktu sih sebenarnya. Kita sedang memanfaatkan waktu itu, cuma satu kata, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini jangan berpikir bagaimana cara Allah memberkati engkau, tapi pikirkanlah, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Selamat untuk terus menempuh apa yang di depan, dan saya yakin dan percaya tempat di mana kita bekerja pasti tempat itu diberkati Tuhan, dan keluarga kita diberkati Tuhan, pribadi kita diberkati Tuhan, anak-anak kita, pasangan hidup kita semua dilindungi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Segala puji syukur Yos, kita mau nyanyi dulu Yos. Ayo Gus, ini Gus. Ayo. Rambut udah digarisin lagi. Keren loh, 2015 rambut digaris sekarang dia. Mantap. Yuk berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan yuk. Segala puji syukur. Kita mau memuji Tuhan, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saudara saja katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Bapa, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan, hidup mereka tetap dalam proteknya Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa, tempat ini, Gandaria 8, dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dan kami sangat yakin, di mana kami bekerja, tempat itu pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan, amin.